Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in thumma ila jami'i awliya ila bariha sultanul awliya sultanul arifin sultanul muqarrabin imam al-wasim syekh Abdul Qadir Jilani wa jami'i awliya wa timur fikr Syekh Muhammad Ainul Yaqin Maulana Syekh Maulana Sunan Ratna Habib Abu Bakar As-Segaf Maulana Habib Ali As-Sayyid Ali Murtada wa Akim Pinati wa Maulana Malik Ibrahim Hasan Ampel wa usulihim wa furuhim anallah yuri darajat fil jannah wa yudun barakati ma asrarihim wa lumihim wa nafati fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi wa rahmatihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ibu-ibu jamaah pengajian ingkang tansah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kanthi maunanipun Allah, pertolonganipun Allah, kanthi rahmatipun Allah, kasih sayang Allah, kanthi ridhonipun Allah, kerelaan Allah, kula panjenengan sedaya saged kempal wonten mriki majelis ingkang penuh keberkahan, ingkang penuh kemuliaan, majelis zikir, majelis ilmu yang sekiranya kita semuanya bisa hadir akan kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kali kula panjenengan sedaya angsal barokahi majelis ilmu, angsal barokahi majelis zikir, lan mugi-mugi sedaya amal soleh suleh kula panjenengan sedaya, solih-solihah kula panjenengan sedaya dicatat wonten ngarsanipun Allah ingkang sababiai menambah perbendaraan amal kula panjenengan sedaya ingkang kapan kipun kula panjenengan wangsul sowan wonten ngarsanipun Allah, mugi-mugi dipun pungkasi kalayan husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah sekalian rahimakumullah, dalu menika kula namung nyampeaken 4 macam keberkahan hidup di dunia dan di akhirat. Sedaya menungso urip ten alam dunia niku kepengin uripe barokah. Leres Bu? Barokah. Sugiya ya apa gak barokah? Nuwun sewu entek Bu. Jabatan tinggi setinggi apapun jabatan yang dimilikinya, tapi mboten gadahi keberkahan, mboten dipun paringi keberkahan wonten ngersanipun Allah, insya Allah jabatan yang disandangnya akan mendatangkan malapetaka,
akan mendatangkan jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu hidup itu perlu berkah. Dalu menika di samping acara majelis ilmu kirim donga dumateng setunggal almarhum Bapak Haji Umar Jono, almarhum Arjan Suwarko Pranoto, almarhum Bapak Raden Tentrem Usumo Garjito, almarhum Bapak Suparno, almarhum Bapak Agus Sugito, almarhum Bapak Harsoyo, almarhum Bapak Haji Hamid, almarhumah Ibu Ni Setiati, almarhumah Ibu Murti Hati, almarhumah Ibu Widiati, lan almarhum Soni Bagi. Mugi-mugi almarhumin almarhumah termasuk almarhumin almarhumat keluarga kula panjenengan sedaya di alam barzahnya tansah angsal maunah wonten ngersanipun Allah, dijauhkan dari siksa kubur, dijauhkan dari siksa neraka, dan mugi-mugi termasuk min ahlil jannah, dijadikan oleh Allah raudhatun min riyadil jinan. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah sekalian rahimakumullah, napa sih barokah niku? Barokah niku keterangan nomor setunggal al barokatu hiya az-ziyadatu ilal khairi wan naf'i. Barokah niku bertambahnya kebaikan kita, kemudian yang kedua bertambahnya kemanfaatan kita. Jenengan teliti dewe-dewe, kula neliti awak kula piyambak, jenengan teliti uripku iki wis barokah apa urung? Aku lu tambah api, apa tambah elek? Ramadan wis mari, Syawal wis entek, pun melebet bulan Dzulqa'dah, sekepedap malih sampai melebet bulan Dzulhijjah. Urip ae awak dhewe iki lu tambah api, apa tambah menurut, apa pancet mawon. Niki diteliti. Al barakatu hiya az-ziyadatu ilal khairi. Tambah keapiane, wan naf'i tambah manfaate. Gak gawe keluargane tok, boten damel anak keluargane mawon, putra putrine mawon, boten untuk suami istrinya saja, tapi memberikan manfaat untuk umat, untuk warga, untuk orang lain. Berarti uripe barokah. Allahumma amin. Gampang Bu nggih? Diteliti piyambak-piyambak. Makanya berarti dari ngaji. Ngaji niku berasal dari kata ngoji. Nutupi bolongan songo melbu bolongan siji. Basa Jawa niku spesial. Bolongan songo niku pundi? 1 2 3 4 5 6 7. Sing loro golekana dhewe. Songo. Niku nek iso nutupi bolongan siji melbu ning bolongan siji sing enak kuburan selamat, iso njaga bolongan songo. Tapi nek mboten iso njaga bolongan songo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 iki berarti uripe mboten bakal selamat. Supados selamat napa? Jadilah seorang yang hidupnya penuh keberkahan dan memberikan manfaat kepada orang lain. Allahumma amin. Pun. Makanya tipologi menungso niku macam-macam Bu. Wonten sing menungso niku barokah nggih keluargane tok, barokah nggih wong liya. Wonten sing barokah digawe wong liya tapi gak barokah gawe keluargane dhewe, mentingno wong liya tok. Lho wonten tiyang ngoten niku. Kepengin berjuang mawon. Jadi kadang-kadang ngapunten berjuang sampai ninggalno keluargane. Wonten kan? Saya jual rumahnya, pekerjaannya ditinggal, keliling kemana-mana, keluar negeri dan lain sebagainya, sampai pekerjaannya. Nah itu ada yang barokah di dalam luarnya, tapi tidak barokah di dalam keluarganya. Wonten sing barokah dalam rumah tangganya, barokah kepada orang lain, dan yang paling parah adalah urip nang dunya sepisan, tapi gak barokah urip keluargane, gak barokah gawe wong liya. Naudzubillah min syarri dzalik. Makanya ada 4 hal supados kula panjenengan iki gesangipun dipun paringi gesang ingkang barokah. Nomor setunggal napa? Nomor setunggal inggih menika takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa niku gampang Bu. Sampai diarani kelambi sing model ngeten iki jenenge takwa Bu. Takwa, kelambi takwa niki. Senajan model jas, mijas, takwa niki. Nek ibu-ibu jenenge baju napa Bu? Iya, ngoten niku ya. Gamis, macam-macam ya.
Niku sampai ngon takwa. At-taqwa nopo sih takwa? Imtithalul awamirillah wajtinabun nawahihi. Imtithalu awamirillah, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Abot nopo enteng? Halo? Menjalankan perintah Allah niku abot nopo enteng? Gak jawab berarti abot, yakin abot. Abot nopo enteng, Bu? Enteng donga niku nek jenengan kula tangleti jawab apa to enteng donga sabar lo wingi abot mari ngaji dadi Allahumma amin ya rabbal alamin. Abot to enteng takwa marang Gusti Allah enteng, menjalankan perintah Gusti Allah ringan. Siapa yang meringankan? Allah. Iya, Allah Subhanahu menjalankan perintah Allah. Wajtinabun nawahi, takwa yang nomor 2 adalah menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjauhi larangan Allah dengan menjalankan perintah Allah, lebih berat mana? Berat mana menjalankan perintah Allah dengan menjauhi larangan Allah? Menjalankan perintah atau menjauhi larangan Allah? Bisa menjauhi, bisa menjalankan. Tapi kalau pengendali yang pertama, perintah Allah dikerjakannya, perintah Allah dipun laksana akan kalian saestu, insya Allah benteng-benteng kekuatan iman takwa yang ada di depan, benteng-benteng kekuatan iman dan takwa yang ada di kanan, yang ada di kiri, yang ada di atas, yang ada di belakang, yang ada di mana saja, asal perintah Allah dipun laksana akan kalian saestu, insya Allah kula panjenengan angsal benteng akan jauh dan jauh akan menghindari larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. At-taqwa hahuna, kata Rasulullah. Takwa itu ada di sini. Takwa ada di sini. Takwa juga ucapkan wis akeh iku. Jare wong Jawa napa? Sambel-sambel niku jenenge napa? Sekojangan, ya. Sekojangan ya, saking seringnya takwa, tadi wong sing takwa, enggak takwa enggak selamat. Sekojangan biasa kita ucapkan, tapi at-taqwa hahuna, at-taqwa yang ada di sini di hati kita masing-masing, ini yang betul-betul yang menjadikan Rasulullah wanti-wanti, jaga takwamu, jaga keimananmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iki menjaga keimanan dan ketakwaan wonten ngarsanipun Allah. Sampeyan tingali Jumatan gak ono pesan takwa, gak sah Jumatane. Akad nikah gak ada pesan ittaqullah gak sah akad nikah ya. Niki saking pentingnya takwa wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor setunggal hidup berkah dengan cara bertakwa dan berimanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa niku nggih menika senantiasa mampu menjalankan perintah Allah tepat pada waktunya, menjauhi larangan Allah di mana saja kita berada. Fa insyaallah gesang kula panjenengan sedaya menjadi hidup ingkang manfaat dan barokah, bukan hanya untuk orang lain tapi untuk keluarga kita, tetangga kita dan masyarakat lingkungan kita masing-masing. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pun nomor setunggal. Ingkang nomor kali orang yang hidupnya barokah dunyane barokah akhirate inggih menika tiyang ingkang senantiasa menjalankan perintah sholat 5 waktunya tepat pada waktunya. Abot napa enteng? Bu mane abot mane rek? Abot napa enteng? Enteng, sampean muni enteng dadi donga. Lek jeneng muni abot, dadi abot nabi Gusti Allah men abot ta enteng yo. Tak jawab enteng tapi abot, tak jawab abot tapi enteng. Jawab sing enteng mau dadi donga. Ucapan adalah kalimat yang keluar dari hati kita, keluar ke mulut kita adalah makane ngomong sing sae-sae mawon. Salat tepat pada waktunya. As-sholatu ala waktiha. Sholatlah tepat pada waktunya. Jenengan niku kata kegiatan niku. Bapak-bapak kegiatannya mari kerja nggih sampun. Tapi jenengan lho kencek kerjaane masyaallah kuwat. Mulai dari seksi sekali, betul? Seksi sekali maksudnya apa? Harus tampil seksi di hadapan suami istri. Yang kedua, seksi konsumsi, betul? Nyiapno makanan.
seksi bendahara, mari belanja, seksi kebersihan. Apa malih Bu? Pokoknya menteri segala urusan. Menteri segala urusan, sangan pandang papan wis kabeh. Tapi ngoten niku lho, sibuke kaya ngoten ya kora-kora ya mbah-mbah ya masak. Ya, bahkan tugasnya sumur, dapur, kasur. Betul? Betul. Sumur napa Bu? Ya kora-kora mbah-mbah apa ae. Dapur. Kapur tambah kapur panjenengan sami kali kula. Tapi sakniki mboten kapur, mboten spidol. Sumur, dapur, kasur. Dapur napa? Masak. Ngoten-ngoten terus ditambahi kasur, melayani tugas seorang istri kepada suaminya. Lho ngoten niku lho. Sopo lho tangi disiki. Mas, subuh Mas. Mas, subuh Mas. Alhamdulillah. Loh, ngoten niku berarti panjenengan niki termasuk orang yang hidupnya barokah. Allahumma. Lek sampai panjenengan justru menjadi seorang ibu, naudzubillahi min syarri dzalik. Kok malah tangine kari. Disiken anake, disiken bapake. Bapake teko masjid, anake teko masjid. Ibu enjek ngorok ae. Ngeten iki sing dadi contoh sinten? Ya. Al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah pendidikan yang pertama dan utama. Nah ini ibu gak dadi contoh, Masya Allah. Terus nyuntuh sapa? Oh nyuntuh tanggane. Nek tanggane apik. Iya. Nyuntuh koncone, nek koncone apik. Nyuntuh liyane, ya nek liyane apik. Lho, niki kula panjenengan saya salatlah tepat pada waktunya. Syukur-syukur bisa salat berjamaah walaupun di rumah bersama putri-putrinya, anak-anak sama perempuannya, ataupun kalau sempat salat berjamaah di masjid atau musola dengan keluarganya bersama-sama ke masjid itu juga lebih baik. Zaman Rasulullah yang istijamaah ini mboten asal. Napa kok yang istijamaah salat masjid mboten asal? Ora rawan. Ati ana wong wedok jelas ilang. Ilang. Wong wedok niku rawan zaman sini. Iya, ya ngoten niku pun. Iki salatlah tepat pada waktunya. Lah salat sing seling kula panjenengan lampahi dan banyak hikmahnya, banyak keutamaannya. Nggih menika termasuk salatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Salat fajar 2 rakaat sebelum subuh itu merupakan salat yang lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Allahumma jenengan lu suki punan nggih. Jenengan iki suki kabeh. Napa buktine kok iso tuku perumahan. Insyaallah wis lunas kabeh niki nggih. Seiring perjalanan waktu kabeh pun lunas, termasuk kula nggih pun lunas ya. Oh, ngoten niku ternyata napa? Sik wonten kesugihan malih sing jenengan disimpen kalian Allah, ten gene ares disimpen. Bijing dipun paringaken kalian Allah iki lho, ganjaranmu. Napa niku? 2 rakaat salat fajar, 2 rakaat sebelum subuh dikerjakan 2 rakaat, maka pahalanya sama dengan keutamaannya, sama dengan mahalnya. Keutamaannya sama dengan apa? Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dunia saisine niki sak menten katahe ternyata lebih mulia salat 2 rakaat yang kita kerjakan. Mangkene sempataken tuh ya, sempataken ajenge salat subuh, sempatkan 2 salat rakaat, 2 rakaat salat ya, 2 rakaat mawon usolli nek jenengan biasa maca usolli, saya niat salat 2 rakaat sebelum subuh atau saya niat salat fajar 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa ta'ala pun ngoten mawon, insyaallah itulah yang lebih. Napa sebabnya? Banyak di antara orang-orang pada tidur, tapi panjenengan semuanya bisa sholat fajar 2 rakaat. Itu yang lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyuwun saya unik di presentasi Bu. Sak masjid niku, masjid sak GKB niki. Kinten-kinten prosentasi antara yang ke masjid, yang sempat sholat fajar dengan tidak sholat fajar, kinten-kinten prosentasinya besar mana? Halo? Besar yang tidak sholat fajar dan tidak sholat jamaah subuh. Itu makanya spesial ini.
Umat Muhammad spesial. Niki namanya jamaah apa, Bu? Wonten tenang gini. Tanjung Harapan, kok jamak ditulisi jamaah napa ngoten. Jamaah Endang Niat napa ngoten. Nggih. Oh, mboten nama napa, Bu? Napa, Bu? Dugi pundi, Bang? Nah, gara-gara Bu Endang niku, Bang. Napa, Bu? Yang presentasi. Prosentasi yang sholat jamaah subuh dengan sholat fajar, kalau kita prosentasi nuwun sewu 25% yang sholat fajar dan sholat subuh, yang 75% yang tidak mengerjakan sholat subuh, dan 25% ini ternyata jamaah Tanjung Harapan iki. Alhamdulillah ngono kurang barokah apane ibu nggih ngene iki barokah apa mboten ki barokah wingi-wingi gak ngerti ndak apa-apa sakniki ayo diamalaken insyaallah gesange tambah barokah dunyane barokah akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nomor 3 kula ningali jamin kesuwen juga enak ya, yang sedang-sedang saja, terlalu lama jangan, terlalu cepat yang sedang-sedang saja. Ini nggih. Oh, loh HP ini sampai muning. Panggilan iki jelas iki. Pun sing nomor 3 inggih menika selalu bersedekah. Selalu bersedekah. Jadi nek tiyang niku lomanan, suka memberi, suka berbagi, suka menyantuni orang lain, berarti yoniku uripe barokah. Allahumma amin ya rabbal. Hidup bukan untuk dirinya sendiri, oleh rezeki sakmene ya. Matur-matur diombe titik sisae kena wong. Ya, cara rezeki. Oleh rezeki sakmene diombe titik, dipun nikmati titik kali keluargane pun cukup, sisanya dikasihkan orang lain. Niki namine hidup yang berkah dengan bersedekah. Ya, iki. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, kula panjenengan sedaya lek kepengin uripe barokah, mpun ngantos kula panjenengan niki dalam kehidupannya empun sampai gak bersedekah, empun sampai gak loman, empun sampai tidak menyantuni kepada orang lain. Makanya wonten setunggal perusahaan atau lembaga niku yang gajinya itu sudah diambil 10%, Bu. Sudah diambil 10%, potong 10%. Untuk apa? Sedekah. Sedekah itu lebih seneng. Kenapa? Gak kroso tapi sedekah. Umpamane 10 juta berarti pinten? 10% nih 200 ya 100 lah gak kerasa kan 100 nggih nek kepengin nambah 200 ya ndak apa-apa kurang aku rasane 10 juta nang mek 100 tak tambahi 200 alhamdulillah niki sing menyebabkan hidup kula panjenengan niki barokah mana kosomalun min sedekah bal yazdad. Harta benda kita yang kita keluarkan di jalan Allah tidak akan pernah berkurang, tetapi bertambah dan bertambah. Tambah itu dulu. Tambah itu bertambah nomor setunggal, bertambah jumlahnya. Mau duit 10 juta diambil 100.000. Kantung pinten? Oh 1 juta, ya 1 juta diambil 100.000 kali 900 pun ya. Mantun-mantun nek dipingno 10 sing 100 niki wae pingno 10 kanthi pinten duwite? 1.900.000 bertambah jumlahnya. Paham Bu nggih? Niki Rasulullah ngitung-ngitung, hitungan nek 100 1 juta dijupuk siji, dijupuk 100.000, sedekah 100.000 umpamine Bu nggih. Nggih. Nah, tidak zakat loh, nek zakat kan beda lagi, nggih. Nah, ternyata dikeluarkannya, maka harta kita bukan 900 yang ada. Hakikatnya berapa? 1.900.000. Ini bertambah. Yang kedua bertambah yazdad, bertambah keberkahannya. Untuk siapa?
untuk orang lain, bukan hanya anak kita cukup, keluarga kita cukup, untuk orang lain ini yang menambah keberkahannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menjadikan harta kita berkah untuk orang lain, berkah. Lo tambah barokah anak-anak nurut, alhamdulillah, suaminya taat kepada Allah, istrinya taat kepada Allah, barokah sedekah. Sampai wonten tiyang sakit, naudzubillah min syarri dzalik, sakit boten sembuh-sembuh, Rasulullah menyampaikan, keluarkanlah harta bendamu untuk sedekah, mudah-mudahan dari sedekah itu yang mengantarkan kesembuhan orang yang sakit tersebut. Allahumma amin ya rabbal. As-sadaqatu turaddul bala wa tazidu fil umri. Sedekah itu dapat menolak bala dan menambah panjangnya umur kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok iso sih Pak umur ditambah? Lho sakit gak prerogatif Allah. Contoh, wonten tiyang niki umure 60 tahun pun hitungannya kali Gusti Allah dan 70 tahun pun. Malaikat nyatet 60 tahun. Pun wanjine 60 tahun wayine kurang 3 dina, petang dina, malaikat pun laporan kali Gusti Allah. Gusti niki kurang 4 hari. Fulan bin Fulanah niki, Fulan bin Fulan niki ajenge kapundhut wonten ngersanipun panjenengan. Niki kula bagian yang mengeksekusi malaikat Israel, ya, bagian mengeksekusi untuk mencabut nyawanya. Napa nggih sampun wancine ta Gusti? Sik, catatannya dibuka di catatannya. Ternyata dibuka sedekahne kuwata. Sedekahne kata loman. Ambek iki loman, nak yatim piatu loman, sembarang kali loman. Malaikat tambahono, inten Gusti 5 tahun. Berarti pinten umure? 65 tahun ditambah 65 tahun krana napa? Sedekahnya. Bertambahnya umur karena 3. Yang pertama sedekah, yang kedua doa, yang ketiga karena silaturahim. Jadi lek jenengan nuwun sewu, lek panjenengan sering silaturahim, lek panjenengan sering bersedekah, lek panjenengan sering nyuwun wonten ngersanipun Allah umur panjang lan barokah, insyaallah senajan 60 tahun bisa ditambah kalian Allah 5 tahun, 70 tahun, 65, 70 tahun dan seterusnya, hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki sing umur sing wonten malih tiyang niki umure pancet Bu. Umurnya pun 60 tahun pancene. Umurnya pun 60 tahun. Tapi kalian Allah umur 60 tahun, malaikat lapor, Gusti niki jenengan ya wis gak apa-apa. Panjen umure 60 tahun. Iya. Mantun ngoten catatannya dipun tingali kalian Gusti Allah. Mantun ngoten ditingali, ya wis gak apa-apa 60 tahun ya wis gak apa-apa. 60 tahun. Tapi setelah meninggalnya setengah tahun orang menceritakan kebaikannya. 1 tahun orang menceritakan kebaikannya, 2 tahun masih cerita kebaikannya, 3 tahun masih cerita kebaikannya, sampai 5 tahun, 70 tahun, 10 tahun orang-orang menceritakan kebaikannya. Napa sebabnya? Sebab hidupnya memberikan manfaat dan barokah kepada orang lain. Senajan umur 60 tahun pasti pas akan kalian Allah, tapi namanya selalu harum di mana-mana. Jenengan tinggali ya. Jenengan nyebut Kanjeng Nabi lho pinten tahun umure Kanjeng Nabi nggih. Sejak Rasulullah wafat sampai sekarang kita masih sebut nama Rasul, kita masih sebut nama Nabi Ibrahim, kita masih sebut nama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kita masih sebut namanya Sunan Giri Khalil pun kepinten namanya disebut. Napa sebabnya? Karena keberkahannya, karena kemuliaannya, dekatnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu jamaah sekalian rahimakumullah, pun nomor 3. Sing nomor sekawan inggih nika orang yang hidupnya barokah adalah suka memaafkan kesalahan orang lain. Nyepuro gak ngenteni riyo, kadang-kadang semare riyo mangkel-mangkelan. Pecucu-pecucuan, gegeran, adik rasan pisan. Ya, gak cocok pun biasa Bu. Ya, pun digedek-gedekaken. Ya, gak cocok itu pun biasa. Wajah manusia niku mboten sami kok. Sidik jari manusia enggak ada yang sama, kecuali sidiknya jarinya sidik yang sama.
Pasti nih ya. Sidik jari manusia tidak ada yang sama kecuali jarinya sidik yang sama. Jarinya sidik ya, karena namanya sidik. Ya, pasti Allah ndak damel iki man enggak ono sing sama. Iki pertandaan apa menungso iku beda-beda. Ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan umat itu kasih sayang. Makanya ono NU Muhammad. Dia ada Wahabi, ada macam-macam ya, LDI macam-macam biasa. Pun ate diperuncing, pun apik didawak-dawakno, garai gak rukun, seneng tahlilan monggo, gak seneng monggo. Pokoknya ini melo tahlilan meneng ya gak apa-apa, dikek berkat ya gelem mo, ojo gak dikalem. Oh dikek berkat pas gak gelem. Niki kan nggih ya, niku jenenge toleransi. Ya lana amaluna walakum. Nek beda agama ya kita nggak bisa sama kok. Islam sama Kristen beda, sama Hindu Buddha beda. Makanya lakum dinukum. Ini yang membuat hidup di negara Indonesia ini yang plural ya, yang macam-macam agama, yang macam-macam faham, yang macam-macam aliran ini rukun selama tidak ada cerai berai, tidak saling menjatuhkan, tidak saling benci membenci. Makanya satu caranya adalah saling memaafkan satu sama lainnya. Suami istri bendino jaluk sepuro. Caranya ya apa bu? Loh, dengan salaman nih lho. Bapak ya arek salaman, gak terucap ini puro. Misalnya gak tahu salaman, dadah papa. Dadah itu, dadah ngeten ngene tok jarak jauh. Lah apa kok gak salaman? Iya. Nek perlu cipika lagi jeneng jopo kok manten nyerai. Nang jopo kok manten nyerai. Aku wis tuwa nang ngomong-ngomong nang jopo to gak enak ngoten iki ya. Nek jero ajeng nang ruang tamu lak mboten napa-napa. Lho saking sayange wonten. Gak enak nek gak ngambung bojone. Dadak gak kerasa. Mari ngambung bojone ono setengah tahun meninggal. Mangkane kok iso diambungi terus, gak ngerti wis pamitan. Orang setengah tahun. Lah ngoten bengi. Lho, ngoten rasa saling memaafkan. Jadi salaman senajan tidak terucap itu sudah memaafkan. Tasafahu yadhabul ghilla an qulubikum. Bersalaman-salamanlah engkau satu sama lainnya, maka di saat bersalaman itu rontoklah kesalahan satu sama lainnya, rontoklah dosa-dosanya satu sama lainnya. Disitulah Allah memberikan maaf, Allah mengampuni antara keduanya. Alhamdulillah. Ambil anak-anak pun mangkel-mangkelan, bahaya bu. Nek jenengan mangkel ambil anak, niku nek atik malaikat pun nyatet, gak dibusek-busek. Krono panjenengan gak nyepuro, niku bahaya. Sampai gede, sampai rumah tangga tercatat negatif terus, hati-hati. Tercatat negatif ya nopo? Gak selamat kon, gak selamat terus uripe. Nyambut gawe dilu dipecat. Delek rezeki dilu dipecat. Akhirnya uripe kesorang gara-gara nopo no? Gara-gara ibu gak memaafkan kesalahan kepada anak. Gara-gara bapak gak memaafkan kesalahan terhadap anak-anaknya. Sinten sing paling utama selalu memaafkan kedua orang tua kepada anak-anaknya. Anak pun dengan bersalaman itu jangan atas salaman saja, tapi ketika salaman itu banyak ucapkan doa, minimal 3 doanya. Le tak dongakno dadi arek sing soleh solihah. Allahumma le tak dongakno muga-muga ilmumu manfaat lan barokah. Allahumma le tak dongakno muga-muga uripmu sukses dunya sukses akhirat. Allahumma pun apa lah bu? Le, apa kok le? Tole. Ya, tole ya. Do, ya tak balik do. Soalnya anak wedok. Do, awak golek ilmu do ya nang ndi ae, golek ilmu nok pondok, nok kampus, nok sekolahan. Tak dongakno nduk ya. Muga-muga apa mau nomor 9? Dadi arek sing solihah. Nomor 2, muga-muga ilmu manfaat lan barokah. Muga-muga sukses dunyane akhirate. Allahumma. Sakjane Bu nggih ya, donga niku cukup soleh solihah wis katut kabeh. Tapi gak lega jenenge wong tuwa nek gak ditambah. Nggih. Napa nggih? Nggih. Sampe lengkapi pisan. Nek soleh solihah tok eman rek tambah apa? Ilmu ini manfaat, tambah ya mana? Sukses dunia ini, sukses akhirat. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Ini saja 4 keberkahan hidup di dunia sing mugi-mugi kula panjenengan sedaya dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja, kapan saja. Yang kedua, salatlah tepat pada waktunya, ampun sampai ditunda. Yang nomor 3,
selalu bersedekah kepada siapa saja yang membutuhkannya. Yang keempat, suka memaafkan kesalahan orang. Insya Allah barokah dunia, barokah akhirati. Amin Allahumma amin ya robbal alamin. Mekaten ingkang singkat kula sampaikan, mbok menawi wonten sing tangelet, monggo, mbok menawi mboten sing tangelet kula tutup kalian donga. Nggih, monggo. Kalau kita memikirkan masalah kematian, Memikirkan. karena kebanyakan kita emangnya kan sholat, Iya. kadang-kadang menunda. Nah, kalau kita berpedoman gini, kematian mendekati kita, nah gitu. Itu gimana? So, kalau kita punya prinsip kayak gitu, insya Allah Akan semangat ibadahnya. Nggih. Umar Ibnul Khattab menyampaikan kafa bil mauti wa'idah. Cukuplah dengan nasihat kematian. Ono tonggomu mati. Iku nasihat itu. Gak usah kayak ceramah. Ono tonggomu mati iku. Iku lho. Nukur ae gak enak ngono. Gak ilok iki ya. Nukur Bu. Gak enak adem to ya. Ono sing melok kan gak enak. Iku lho tonggomu mati. Kon sik pancet ae ndak sembayang. Gak iling. Umure lho luwih noman iku timbang awakmu. Pancet ae kok ndak salat ta. Kafa bil mauti wa itu. Jadi ada sebuah nasihat menurut Umar bin Khattab bahwa cukup dengan nasihat kematian seseorang itu merupakan nasihat yang paling jitu. Jadi kalau ada orang meninggal dunia sekitar kita, di mana saja, kok panjenengan gak tambah semangat ibadah, nuwun sewu. Gak tambah semangat ibadah kepada Allah, berarti hati kita belum lunak, hati kita masih keras. Kadang-kadang nang kuburan guyonan pringisan. Ya, ngeterno kuburan guyonan ae. Cita sing ndak lali nek meneh digotong lewat. Makane lagu ini kan siji. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Lagu ini ngoten niku ben beda niku lagu tentang kematian. Lah nek jenengan ten masjid iki ngendikan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Siji niku ingat kematian. Ingat kematian. Jadi memang orang yang selalu ingat akan kematian, bukan hanya ingat kematian saja, tapi termotivasi untuk melakukan amal solih dan solihah, itu berarti orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Eling mati tambah lemes, mati kok apa? Jarno bos mati aku isi enom. Duh, tambah males ibadah. Tidak ada gunanya orang mati meninggal dunia. Betul ada upaya untuk mempeningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampun Bu? Ngoten nggih. Ada yang lainnya? Cekap nggih. Pun monggo sarang-sarang tetunggu nomor setunggal mugi-mugi putra putri kula panjenengan sedaya ingkang sekolah, kuliah, mondok atau kerja supun rumah tangga mugi-mugi dados putra putri ingkang saleh-saleh. Amin. Yang kedua, mudah-mudahan keluarga kita semuanya dijaga Allah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, wal barokah, khususnya sahibul hajah Ibu Ari dan keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita, memberikan pertolongan kepada kita, rahmat dan ridhonya kepada kita. Mudah-mudahan hidup kita senantiasa mendapatkan keberkahan dunia dan akhiratnya. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik. Allahumma sholli salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il خيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا يا الله من عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم
warhamhum wa'afi ma'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum bimannika wa judika wa karamika ya arhamar rahimin. Allah najal kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la tajal kuburahum khufratan min khufari niran. Allah hakim Muhammad wa Allah tu'adhib arwahum fi kuburihim abada bimannika wa judika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma anjil rahmata wal maghfirata wasyafa'ata wan ni'mata khususan ila ruhi marhum Bapak Haji Umar Jona wa ruhi marhum Bapak Arjan Suwanto Pranoto wa ruhi marhum Raden Tentrem Kusumo Kacito wa ruhi marhum Bapak Suparno wa ruhi marhum Bapak Agus Sukito wa ruhi marhum Bapak Arsono wa ruhi marhum Bapak Haji Hamid wa ruhi marhumah Ibu Neni Setiati wa ruhi marhumah Ibu Murtiah wa ruhi marhumah Ibu Widiati wa ruhi marhum Bapak Solih Buki wa usulihim mahul wa ila arwahi walidina wa walidikum wa ambatina wa ambatikum wa ajdadina wa jadna masyayikhina wa masyayikhim wa ila jami'al kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat irfa' lahumud darajat wa kafiran min sayyi'at mal abai wal ummat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Maka tadi ingkang saged kula sampaikan kurang langkungipun anggen kula matur nyuwun pangapunten ingkang sak kata-kataipun akhiran hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.